Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fitria Hidayat dari kelas A1 Psikologi akan menjelaskan tentang tauhid psikologi. Ketika kita membahas tentang psikologi, maka tentunya kita akan membahas secara keseluruhan apa itu manusia, bukan hanya tentang fisiknya, tapi tentang proses mentalnya, proses kespiritualannya yang berhubungan dengan ketauhidan, di mana sebenarnya manusia ini merupakan makhluk yang lemah, tentunya membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk membantu dalam kehidupannya. Walaupun manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, kesempurnaan ini adalah jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Karena walaupun manusia dikatakan sebagai makhluk sempurna, manusia adalah tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya banyak melakukan kesalahan, maka dengan itu nilai ketauhidan akan membuat manusia lebih beradab dan lebih mencoba menggunakan akal pikirnya, mencoba dengan akal pikirnya itu menjadi manusia yang lebih baik. Manusia dibekali akal pikir, maka manusia mampu menerima menjadikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini, sekaligus menjadi peran dan tugas utama manusia sebagai khalifah, mana khalifah ini adalah tugasnya sebagai wakil dari Allah untuk melaksanakan atau mempraktekkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, tanggung jawab sebagai khalifah ini tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai manusia telah benar-benar menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi khalifah yang baik? Manusia selain dari memiliki tanggung jawab sebagai khalifah adalah manusia itu sebagai hamba Allah, di mana hamba memiliki arti kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah manusia terbagi menjadi beberapa kata. Pertama, al-bashar, yaitu dilihat manusia dari aspek biologis. Kedua, an-nas, melihat manusia dari aspek sosialnya. Ketiga, al-insan, melihat manusia dari aspek kereligiusannya atau aspek keagamaannya. Pun istilah lainnya seperti Bani Adam, an-nafs, al-insan, dan lainnya. Seperti yang sudah saya tadi katakan, bahwa yang membedakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain adalah akal pikirnya, di mana akal pikir ini tentunya yang akan membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Berikut adalah tingkatan manusia. Menurut Ibnu Maskawai dalam karyanya Tahdhib al-Akhlaq. Pertama, tingkat manusia hewan, yaitu manusia yang tanpa moral, tanpa adab. Yang kedua adalah manusia tingkat indrawi, di mana manusia ini mampu menggunakan panca inderanya untuk memiliki pengetahuan, menggunakan ototnya, menggunakan fisiknya. Yang ketiga, tingkat manusia intelektual, di mana manusia ini telah menemukan keutamaan hidup melalui kesadaran dan kekuatan akal. Yang terakhir yaitu tingkat manusia eksistensi, di mana manusia ini telah mencapai tingkat kebenaran, telah mencapai tingkat mewujud sesungguhnya manusia, seperti halnya para nabi. Beberapa kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah menghadapi dirinya sendiri, berhadapan dengan kehidupan dan menghadapi kehidupan, hidup dalam sejarah dan mensejarahkan sejarah peradaban, merubah keadaan, memiliki makna ganda dan menggandakan makna, dan seterusnya. Sedangkan manusia dalam pandangan para filsafat dibagi menjadi 4 tingkatan, di mana manusia memiliki tingkatan paling atas di antara eksistensi hewan. Yang pertama, vegeta, yaitu makhluk yang tidak punya perasaan, yang tidak punya pikiran, yang tidak bisa menunjukkan emosionalnya, tetapi memiliki ruh seperti halnya tumbuhan. Yang kedua adalah sensitiva, yaitu makhluk yang bergerak, yang mampu mengekspresikan perasaannya. Kembang biak mampu beradaptasi dengan alam, namun tidak memiliki pikiran, yaitu seperti halnya hewan-hewan.
Tiga, makhluk yang memiliki akal, yang memiliki perasaan, yang mampu berkembang biak, dan mampu menggunakan akalnya secara sempurna, yaitu kita sendiri sebagai manusia. Yang terakhir, imperativa, yaitu makhluk yang memiliki kesadaran luar biasa, memiliki moral yang luar biasa, sehingga dapat memiliki transendentalitas yang akan mempertemukan dirinya dengan Tuhannya. Para ahli pun berusaha keras memahami hakikat manusia meski dari dimensi berbeda, seperti Homo sapiens, yaitu makhluk yang mempunyai budi, animal rasional, yaitu bintang yang berpikir, Homo loquens, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa, Homo faber, yaitu makhluk yang terampil, Tol making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat, Zoon politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi, Homo religius, yaitu makhluk yang beragama, animal educandum, dan animal educable, yaitu makhluk yang harus dididik dan dapat mendidik. Itulah beberapa istilah manusia yang dikemukakan oleh para ahli. Karakter manusia yang bermacam-macam dan selalu berubah, di mana perubahan itu bisa menjadi ke arah yang lebih baik atau hal sebaliknya, membuat para ahli bertanya-tanya tentang bagaimana sesungguhnya manusia ini. Apakah memang seperti itu adanya? Apakah karena faktor yang mempengaruhi? Apakah manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang suka menumpahkan darah atau bahkan diciptakan sebagai makhluk yang berhati selembut kapas? Karena itu, mengukur, menilai, dan menimbang manusia harus menggunakan kacamata dan instrumen yang tepat berdasarkan keyakinan, sistem nilai budaya, pola pikir yang tepat, tidak digenerasi tanpa alasan yang kuat dan tepat. Maka untuk membuat manusia tetap dalam jalan yang benar dan istiqomah, penerapan nilai ketauhidan sangatlah penting untuk mewujudkan manusia yang beradab dan kehidupan yang penuh kedamaian. Mungkin cukup sekian resume presentasi penjelasan yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.